Ditangkapnya Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kali ini Dr. Tifa dan Roy Suryo ini sepertinya tidak jadi ditahan. Nah, dikarenakan kemarin waktu pemeriksaan kesehatan di RS Polri, ini ditemukan bahwa kedua tersangka ini telah ditemukan menderita penyakit, yaitu Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Nah, dan pada akhirnya Dr. Tifa dan Roy Suryo ini dirawat inap di Rumah Sakit Polri. Nah, mengenai tentang kelanjutannya gimana ini? Nah, ini jadi ditahan atau tidak? Yang pastinya ditahan lah. Untuk menjalani proses mengenai tentang kasus ini. Nah, mengenai tentang Dr. Tifa dan Roy Suryo ini, nah, kemarin-kemarin sih Refli Harun ini telah protes keras. Nah, ini Dr. Tifa dan Roy Suryo ini, nah ini tidak mengalami sakit atau apa. Nah, nggak perlu dibawa ke rumah sakit atau untuk pemeriksaan. Mengenai tentang protes dari Refli Harun ini, nah ini ternyata telah ditemukan yaitu menderita penyakit. Nah, pada akhirnya Dr. Tifa dan Roy Suryo ini dirawat inap, jadinya nggak jadi ditahan. Mengenai tentang statement yang kemarin-kemarin yang sudah-sudah, yaitu mengenai tentang Dr. Tifa. Nah, kali ini benar kan Dr. Tifa ini ditangkap. Dan mengenai tentang ditangkapnya Dr. Tifa ini, nah ini Mas Gundes ini, nah men-state videonya. Wow, akhirnya ya Mas Gundes kali ini syukuran potong gundul. Nah, habis rambutnya ya. Dan untuk video selanjutnya yaitu mengenai tentang Refli Harun ini menerangkan, ini menjelaskan apa penyakit mereka berdua ini ya. Pada akhirnya dirawat inap di rumah sakit. Nah, mengenai tentang video-video kali ini, mari kita lihat dan kita tonton inilah video selengkapnya. Jumat pagi, Roy Suryo ditangkap polisi di kediamannya dan langsung dibawa ke Polda Metro Jaya. Roy yang mengenakan kemeja lengan pendek dan membawa baju tahanan hanya menebar senyum dan tak berkomentar saat ditanya wartawan. Mas, gimana nih Mas, akhirnya ditahan nih Mas? Ia pun diperiksa di Subdit Kamnek Polda Metro Jaya dan langsung ditahan di rumah tahanan sementara Polda Metro Jaya. Mantan Wakapolri yang juga saksi ahli meringankan dari kubu Roy Suryo, Komjen Purnawirawan Ugroseno, mendatangi rumah tahanan sementara Polda Metro Jaya untuk temui Roy Suryo. Roy ditahan setelah 15 bulan kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo bergulir di Polda Metro Jaya. Usai Roy Suryo ditahan, Tifauziah Tiasuma atau Dr. Tifa juga ditahan penyidik Subdit Kamnek Polda Metro Jaya atas kasus yang sama, tudingan ijazah palsu Jokowi. Setibanya di Polda Metro Jaya, Dr. Tifa sempat diberikan waktu jalani ujian disertasi secara daring oleh penyidik. Dr. Tifa juga tak memberikan keterangan apapun saat dibawa penyidik ke ruang tahanan. Tim kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa datang ke Dirkrimum Polda Metro Jaya menanyakan penangkapan sekaligus memprotes tindakan hukum penyidik itu. Dan kita sudah kooperatif. Kooperatifnya itu tidak hanya di kata-kata tapi juga di perbuatan. Sejak tidak ditahan ketika diperiksa sebagai tersangka pada tanggal 13 November 2025, baik Dr. Tifa maupun Mas Roy itu sudah melakukan wajib lapor. Dan wajib lapor itu sudah 30 kali hampir yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya menurut saya sangat tidak proper dan kami protes keras untuk ini. Sementara Polda Metro Jaya menyebut penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa adalah bagian dari proses hukum yang sah. Penangkapan ini bukanlah tindakan yang berdiri sendiri, melainkan kelanjutan dari proses penyidikan yang telah berjalan. Berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan. Alat bukti telah dinilai lengkap memenuhi persyaratan dan setiap tahapan ditempuh sesuai ketentuan hukum acara pidana. Untuk melengkapi persyaratan proses P21, Roy Suryo dan Dr. Tifa dibawa ke RS Bayangkara Polri untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan. Tahu, Dr. Tifa, Ibu Kurnia tidak takut di penjara. Nek ngomong nggak takut di penjara, ora wedi nganggo klambi oren. Delok nek gundel pisan, tak gundel. Syukuran aku, Fa. Jebang bae Gusti Allah. Syukuran. Ya. Kowe nek ngomong kaya yak-yak wae. Saya nggak takut di penjara, nggak takut pakai baju oren. Barang ditangkep tenan, etok-etok lemes, etok-etok pingsan nganggo kursi roda. Ben dimelasi karo masyarakat karo rakyat ngono ora. Terutama aku, wis kadung gundul aku kok. Aku kadung gundul pokoknya ya kowe kudu ndekem ning punjara kono. Rumah saku kowe.
Mulane dadi menungso iki sing apik, sing genah, aja kakehan cangkem. Ya. Wong kuwi nek arep mbuktekke jasa palsu lan orane iki ya sing genah, sing bener, ora usah nganggo fitnah-fitnah. Ya. Giliran ditangkep pingsan etok-etoke. Nganggo kursi roda. Lah alah, masyarakat ben mesake, ben melas. Aduh, kasihan ya Ibu Dokter Tifa. Oh, lho nek aku ora nek aku. Malah tak syukurke, tak kapokke. Tenan, wis kadung gundul kok. Wis kadung iki lho, deloken. Iya ta? Wis kadung cukur e. Ora sida di penjara lah, malah tak uwak-uwak dhewe. Sebang bayi heram aku karo kowe. Bahwa baik Dokter Tifa maupun Mas Roy Suryo atas rekomendasi dokter, bukan atas permintaan sendiri, ya rekomendasi dokter itu dilakukan treatment rawat inap, itu aja. Gitu. Nggak tahu tapi kondisinya sebenarnya gimana sih, Prof? Kalau dilihat. Jadi gini, kalau dua orang ini sebenarnya ya waktu sebenarnya kondisinya baik-baik saja, tetapi dia punya katakanlah sakit bawaan. Nah, sakit bawaan itu yang kemudian ditemukan dalam proses pemeriksaan, dan ketika dicek, wah ini nggak bisa nih kalau nggak rawat inap, kata dokternya harus rawat inap. Karena awalnya Mas Roy tidak mau rawat inap, tetapi setelah berkonsultasi dengan istrinya, kemudian dengan lawyer, akhirnya bersedia untuk rawat inap. Berapa lama, Prof, kalau rekomendasi dokter? Kalau berapa lamanya kita mana tahu, ya kita mana tahu. Tapi kalau dokter Tifa tadi sempat pakai kursi roda apa karena kelelahan aja atau gimana? Tadi yang saya katakan penyakit bawaan tadi, ya. Salah satunya GERD-nya kambuh, gitu. Karena kenapa GERD-nya kambuh? Karena dia nggak makan dari pagi, dan dia menghadapi stres yang tinggi karena ujian. Kan sebelumnya kan preparation, ujian, dan kita pahami ujian kedokteran kan nggak kayak ilmu sosial kan. Jadi infrastrukturnya harus lengkap. Jadi alhamdulillah ujian tetap terlaksana by Zoom, tetapi dalam kondisi yang stressful kan, dalam kondisi yang tidak nyaman. Nah, untungnya masih bisa ujian itu. Jadi berdasarkan kondisi terakhir, maka kemudian dokter mengatakan rawat inap saja. Untuk Mas Roy Suryo itu sakit bawaannya apa sih? Begini, kan nggak mungkin kita bicara sakit orang, tapi sakitnya ya kurang lebih sama lah dengan saya ya. Gitu ya, sakit-sakit yang sebenarnya yang diteliti dokter Tifa, itu ya gitu, kuncinya, cluenya gitu ya. Jadi ketika diperiksa, waduh tinggi sekali. Nah itu kemudian akhirnya wah ini nggak bisa nih, harus rawat inap. Gitu. Cukup ya? Oke. Pak, tolong Pak. Pak, tolong geser dulu, geser Pak, geser. Tolong geser ya. Geser dulu. Mas Roy. Mas Roy. Ini suasana di Tunggu.
Oke teman-teman, inilah ya video yang bisa saya tampilkan, yaitu mengenai tentang Roy Suryo dan Dr. Tifa yang telah ditemukan dalam pemeriksaan, yaitu mengalami sakit kambuh atau sakit bawaan. Roy Suryo juga, Dr. Tifa juga. Dan begitulah ya keadaan dan kondisi Roy Suryo dan Dr. Tifa. Dan untuk mengenai tentang video-video kali ini, nah di sini juga ada Refli Harun yang telah menerangkan atau telah menjelaskan apa penyakit mereka berdua ini. Oke teman-teman, untuk video kali ini mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menghibur buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat beraktivitas. Ingat, ambil positifnya, buang negatifnya. Mohon maaf apabila perkataan saya atau pembawaan saya ini kurang menarik dan banyak salahnya. Mohon dimaafkan atau dikoreksi. Oke, sampai jumpa di video saja. Selamat beraktivitas. Bye-bye.